Itu, itu. Bapaknya siapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, penjaganya apa, Kang? Tapi lihat dulu, Le. Coba sini lihat. Tuh. Astagfirullah. Siapa ini? Astagfirullah. Siapkan mentalnya. Tenang dulu. Lari lo. Ya Allah. Asal. Iya. Aku merinding jadi, Kang. Assalamualaikum. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Alhamdulillah. Sampai ketinggian juga. Sini. Oh, ini mungkin guanya ini. Kita perhatikan dulu. Guanya seperti ini keadaannya. Aduh. Meskipun agak cengep-cengep, tapi kita sudah sampai juga di sini. Mari kita siapkan mentalnya, siapkan batinnya, siapkan pikirannya supaya jangan kacau. Karena apa? Kalau kita kacau, tidak akan pernah bisa nyambung. Seperti layaknya penonton kita yang sedang keadaannya kacau, tidak akan pernah bisa nyambung. Maksudnya apa nih, kontennya apa gitu loh. Makanya saya mengajak kalian, ayo untuk sadar, karena ini perjalanan dikir jalan, ya, dikir jalan terus, dikir itu ingat itu eling itu sadar. Mengajak kalian untuk sadar, jangan kacau terus, pikirannya kacau, nggak paham, nggak mudeng, gagal paham lagi. Lanjut, tetap ayam tentrem ya. Jadi budayakan untuk selalu adem, ayem, tentrem, selalu bersyukur ya. Nah, nanti kita sambil cerita, tapi kita salam dulu untuk menyambungkan batin kita kepada mereka-mereka semua makhluknya Allah ya, baik yang ada di dalam gua ini dan juga di luar gua ini. Yang di luar gua ini makhluknya Allah yang mana, Kang? Contohnya tuh yang pakai baju hijau, yang pakai baju merah, tuh di balik layar. Yang jenggotnya panjang. Ya iya, yuk tersenyum lepas ya, totalitas, adem ayem, jangan ada kebencian, jangan ada kecurigaan. Maka nanti paham, kalau masih ada layar-layar atau pembatas kebencian, tidak akan pernah bisa mudeng. Oke, senyum dong. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten, sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki goa ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk masuk yuk. Nih, saya masuk ini seolah-olah itu ada wajah muka orang itu memandang saya nih. Coba perhatikan kamera di sini nih. Nih. Apakah tergambar oleh kalian? Nih. Kayak muka orang tuh. Mana dia? Itu. Nih. Wah, ini ya. Itu cuman kayak kepala orang tuh. Ya kan? Tuh, kayak melihat kita tuh. Apapun itu, mungkin ini sebuah petunjuk buat kita, ya. Jangan besar kepala, bukan kepala orang. Maksudnya harus lentur batinnya, pikirannya, perasaannya.
Jangan sombong, ya. Yuk. Mungkin di mata kalian ini apa rapat ya, rapat. Padahal ada jalan tembus ke sana, ya. Cuman karena ada batas dalam diri kita. Batas itu apa? Kita yang dibatasi oleh kebencian kita sehingga tidak bisa melihat ke sana, ada lubang ke sana, ya. Makanya hilangkan semua kebencian dalam diri kita, ya. Artinya apa, Kang? Memaafkan, ya, memaafkan siapa saja. Karena tanpa kita sadari, kita menyimpan dendam, menyimpan kebencian. Contohnya kepada siapa? Kepada saudara, kepada orang tua, yang dulunya pernah disiksa oleh orang tua nih. Pernah diomelin, sampai sekarang masih terasa. Itu yang namanya penghambat kita. Orang tua, paman, bibi, mertua, barangkali punya masalah, kita maafkan mereka totalitas. Maka akan bisa melihat jalur-jalur rezeki terbuka luas. Tuh ya. Mudeng gak nih? Nggak mudeng ya udah, nggak apa-apa ya. Berisung aja. Iya, abaikan saja. Assalamualaikum. Nah dulu. Saya agak samar-samar di sana itu masalah silo mata saya ini apa nih? Tuh, hijau-hijau apa nih? Mana nih? Itu cahaya hijau ini. Nih. Apa nih ya? Ini punten sebelah sini. Nih. Hah? Astagfirullahaladzim. Dilarang hijau. Astagfirullah. Kayak mata saya blur gitu loh. Iya. Mata saya blur. Ini benar. Ini wujud orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Perempuan. Assalamualaikum. Punten. Itu orang bukan, maaf. Nyai. Bu. Mbak. Ada lagi di sebelah sini. Itu astagfirullahaladzim. Ini yang tahu gak sih? Ini orang kerjain kita paling nih orang nih. Wah, habis karena apa ini ya? Pak. Mbah. Punten. Ini bener-bener orang kayak bukan tapi loh. Iya. Masalahnya kayak blur kayak itu loh suaranya apanya. Ininya blur lihat ini. Nih. Blur gak? Iya. Kok diem-diem baik, Pak? Mbah? Beneran nih. Saya coba dulu Pak. Punten, Pak. Pak. Tuh kan? Bahunya kayak orang biasa tadi kan? Gini loh, akhirnya gini. Sekarang tadi saya yakin itu ada orang, kenapa? Kakinya itu nyentuh tanah, ya. Terus lagi senternya ada bayangannya. Katanya kan kalau makhluk halus gak ada bayangannya. Iya. Ini ada bayangannya, berarti orang. Setan kok ada jempolnya ini ya. Ya, itu lagi mana? Hah? Wah. Hah? Apa kesini aja yuk? Sini. Hari ini ya. Nyai, ini kayak istana nih. Coba lihat nih. Ya kan? Ini mungkin apa istananya ini? Apa singgasananya? Coba sini lihat dulu. Kamu lihat dulu dari sudut-sudutnya nih, lihat dulu nih. Dari berbagai sudutnya lihat gambarnya nih. Udah sekali nih. Kayak semacam istana beneran. Tuh kan. Luar biasa. Tapi di mana tempat-tempatnya? Ini ular lagi. Ular. Ini nih. Ulang sama ini ya. Nih. Astagfirullah. Ulang apa ini? Ular saya panjang gini nih. Iya. Wah, Ulang keping. apakah ini jelmaannya Blorong? Tadi. Astagfirullahaladzim. Ampun. Ini dorong pakai baju hijau. Apakah kita sudah di kamarnya ini? Waduh. Ada suara sas ini ya. Tuh. Iya. Kok
kayak bau wangi, kayak bau sampo, Kang. Ini ular, ini suara ular. Wah, hati-hati. Ini dorong lagi muat. Assalamualaikum. Nyai. Wah, ada sendal jepit ya. Mana? Loh. Ini sendalnya blorong gitu. Ini blorong pakai sendal jepit. Astagfirullah. Iya. Tadi Tadi kan dia pakai hijau-hijau ya. Sandal pakai hijau juga, Kang. Apa? Itu. Itu. Punten Nyai. Nyai. Assalamualaikum. Hei! Itu matanya Matanya kenapa? keluar. Matanya keluar. Astagfirullahaladzim. Kita ke sana gak nih? Udah terlanjur ini, cuy. Kejar aja gitu. Yuk, yuk. Lewat mana nih? Kejar dulu. Tapi curang. Curang tuh. Tuh. Gak bisa. Nyai, tadi lewat mana? Astagfirullahaladzim, banyak gak mampu nih. Udah yuk lah. Gak bisa ini. Bisa nih ya. Gimana caranya? Mana gitu? Nah, saya coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat cahaya apa itu? Itu. 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 Bapaknya siapa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ya Allah, penjaganya apa, Kang? Tapi lihat dulu, itu di perutnya kayak ada kerisnya tuh. Kita tadi sudah meyakini bahwa ini bukan manusia, tapi kayak manusia asli, nggak ada yang aneh, ya kan? Tuh gak ada bedanya, cuma bedanya nanti kayak pakaian kerajaan, kayak orang habis karnavalan. Lomba apa ini ya? Bah, assalamualaikum. Tuh, saya yakin ini orang. Biasa-biasa saja. Yuk, Bah, sini baca dulu, menghilang-hilang, Bah. Kita perlu bicara dulu, mohon maaf. Ya, Bah, ya Mbah, sebentar, Bah. Aduh, assalamualaikum, Bah. Gini, maaf, tadi atas angganggu kami, kayak mohon maaf. Kenalan dulu, Mbah. Mbah, saya Tarto. Astagfirullah. Mati. Setelah dia menghilang, baunya apa ini loh? Bapak ini ya. Astagfirullahaladzim. Mbah? Wah, berarti kita harus lebih tenang lagi. Yuk, kita ikuti saja jejaknya. Karena ini sampai ke pantai selatan katanya ini apanya? Tembusnya ini. Yuk. Assalamualaikum. Nih, di sini aromanya ini nggak enak banget nih. Coba sini lihat. Tuh. Astagfirullah. Siapa ini? Astagfirullah. Siapkan mentalnya. Tenang dulu. Mari lo. Ya Allah. Asal. Iya. Aku merinding jadi, Kang. Assalamualaikum. Maaf semuanya. Bapak siapa? Kita tenangkan hati dulu, tenangkan dulu. Karena kalau kita tidak tenang, kita tidak bisa mendengar suara mereka dan bahasa mereka ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bisa tersambung. Jadi sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Tarto. Saya bersama dua teman saya. Ada Bang Mamat, ada Bang Yono namanya. Dan kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi dengan panjenengan semua. Mohon maaf. Iya. Kami bukan utusan siapa-siapa, ini murni atas dorongan hati kami, sengaja masuk doa ke ini, dan sengaja pula untuk menjumpai panjenengan. Iya. Nggih. Baik. Kita disuruh lebih tenang lagi, lebih lentur lagi, dibuat nyaman gitu katanya, dibuat nyaman. Jangan kerasa kerusuh. Baik, yuk semuanya teman-teman dibuat nyaman.
tenang dulu. Nggih. Iya, begini, Nyai, Mbah. Jadi maksud kedatangan kami ke sini ingin ngangsu kaweruh dan sekaligus pengen tahu karena banyak orang datang ke sini itu setelah memahami, setelah datang ke sini maksudnya kehidupannya berubah drastis, berubah total, baik itu ekonominya, kebahagiaannya, itu mereka tuh banyak berubah. Kalau boleh tahu, itu bagaimana caranya gitu maksudnya. Nggih. Nggih. Heeh. Nggih. Berarti tidak semua yang datang ke sini mesti berhasil. Tidak semua. Nggih. Terus bagaimana supaya kita betul-betul yang terpilih menjadi orang yang berhasil itu bagaimana caranya? Mohon maaf. Nggih. Baik, baik. Iya. Siap, siap. Nggih, Mbah, sekitar, Pak. Ini ya sahabat semuanya, dari pitutur beliau yang menyampaikannya dengan bahasanya memang agak sulit dicerna, tetapi akan saya mencoba untuk menafsirkan ini kepada kalian semua bahwa ternyata orang-orang yang pasti kehidupannya itu akan mengalami kebahagiaan setelah memahami pitutur-pitutur dari beliau. Jadi seperti ini, orang-orang yang kehidupannya selalu adem ayem, tidak punya musuh, tidak menyimpan kebencian, mau memutuskan untuk memaafkan semua yang menyakiti kita, ya. Nah, kalau sudah memaafkan, itu sudah pasti kocoran rezeki akan datang dari berbagai sumber ketika kita mau mengambil keputusan itu. Karena mengambil keputusan untuk hidup adem ayem sama halnya membuka pintu rezeki diri sendiri. Nah, iya Mbah, saya mulai memahami Mbah. Tapi kadang-kadang ada satu pertanyaan dari orang, ini ada yang mengatakan dikasih uang di sini, dikasih rezeki dari sini, yang diantarkan tiba-tiba ke rumahnya. Apakah demikian, Mbah? Maaf. Nggih. Berarti itu hanya cerita-cerita orang yang nggak paham ya. Baik. Ternyata rezeki murni kita sendiri. Maksudnya kita yang menciptakan rezeki tentunya dari Allah, dari Tuhan. Bukan dari jin setan yang mengantarkan ke rumah. Itu hanya mitos dan cerita-cerita orang yang tidak tahu, tidak pernah mengalami. Ya, jadi sesungguhnya rezeki datang dari usaha kita, yang kita diberikan peluang-peluang dari berbagai sumber yang saat ini mungkin tertutup karena apa? Karena kita masih menyimpan kebencian itu menjadi tirai. Seperti layaknya tirai tadi adalah sebuah makna siloka buat kita. Tirai yang disampaikan, tirai pemahaman. Sehingga kita tidak paham. Kita sulit paham karena masih ada tirainya itu yang menutupi kita, menghalangi kita. Ternyata ketika kita adem ayem, tentrem, memaafkan semua orang, karena tanpa kita sadari kita mempunyai banyak masalah dalam diri kita, contohnya kepada keluarga, kepada orang tua, kepada mertua, kepada paman, bibi atau tetangganya, kita menyimpan kebencian itulah yang membuat kita sulit. Nah, ketika kita betul-betul mau memaafkan mereka dan justru sebaliknya mengirim cinta, mengirim kasih sayang kepada sesama,
pintu-pintu keberkahan akan terbuka. Meskipun saat ini tidak terpikirkan. Sekarang mengatakan nggak mungkin karena kita tidak nyambung, tidak mudeng, nggak mungkin. Ternyata samudra kemungkinan akan terbuka luas. Pintu-pintu surga akan terbuka ketika kita betul-betul memaafkan mereka. Ini sangat luar biasa, Mbak Nyai. Iya. Nggih. Apakah ilmu ini berlaku untuk semua orang? Maaf. Bukan maksudnya dari satu keturunan, tapi semua orang yang memahami ini, apakah ini bisa dipraktekkan? Nggih. Alhamdulillah. Ya, ini teman-teman. Ilmu yang sangat luar biasa dibagikan cuma-cuma, ya. Gratis tanpa pungutan biaya kalau mau praktek sendiri. Tidak harus sulit-sulit, harus bayar pesugihan ini itu, silakan praktekkan sendiri. Dan izinkan kita untuk berlimpah. Selama ini kita memblokirnya. Selama ini kita memblokir dengan anggapan prasangka tidak mungkin. Itulah yang memblokir kita. Karena Allah itu mengikuti prasangka hambanya. Marilah kita berprasangka pasti mampu, pasti bisa. Dan hilangkan layar-layar tadi, lepaskan totalitas. Insya Allah akan betul-betul mewujud. Apakah kalimat tadi bisa kalian pahami, teman-teman? Ya, semoga kalian paham. Ternyata kita sendirilah yang menciptakan, yang mengizinkan kucuran rezeki datang melalui kita. Tapi secara tadi kita memaafkan. Karena kalau ada rezeki kita alirkan lagi, maksudnya untuk berbagi kepada sesama. Karena di dalam rezeki kita ada hak-hak orang lain. Maka alirkan lagi. Tadi kata Mbak tadi, Mbak. Mbak? Mbak. Saya harus ceritakan ini, ya. Ceritakan kepada semua orang kita mengalami apa ini. Iya. Hah? Ini nih. Mbak, ini titik. Apakah boleh nyentuh saya? Kita dikasih kenang-kenangan. Keris ini keris dari Kuningan, ya. Ini pun sebuah peribahasa, ya, peribahasa siloka, bukan jimat. Karena kadang-kadang orang nggak paham disembah-sembah, bukan disembah, tetapi ini sebuah mana perumpamaan dari keris ini, yang mana keris ini tuh liku-liku nih, berliku-liku nih. Jadi jalan kita masih berliku-liku ini, ya. Masih kadang ragu, kadang mempunyai jalan melenceng, berliku-liku, tapi ujungnya lurus. Maksudnya apa? Kita harus selalu minta jalan yang lurus, kembali kepada kesadaran yang murni, yang penuh syukur, yang adem ayem tenteram. Maka kita akan betul-betul mengalami surga, mengalami kebahagiaan hidup, peluang-peluang usaha akan semakin terbuka luas. Oke, yuk. Keren sekali, ya. Luar biasa banget ini. Luar biasa. Yuk. Aduh, lewat mana tadi yuk? Pulangnya lewat mana? Tadi nyai siapa tadi ya? Aduh, nggak tahu ah. Udah yang penting ilmunya aja. Oh iya, udah jadi ya. Ayo pulang yuk. Yuk. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.